Izinkan kami menyampaikan syarat, insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Muhammad Hashim Kamal adalah seorang sarjana Islam Afghanistan sekaligus mantan profesor hukum di Universitas Islam Internasional Malaysia. Di dalam bukunya yang berjudul The Middle of Moderation in Islam, the Quranic Principle of Wasatiyah, menyatakan bahwa moderasi beragama adalah kunci penting dalam kehidupan beragama untuk menjaga keseimbangan agar masyarakat mau saling menghargai. Namun hadirin, jika sikap ini tidak mau diimplementasikan, maka potret agama yang harmonis akan semakin terkikis. Potret agama yang harmonis bisa menjadi teroris yang sangat sadis. Potret agama yang harmonis malah memupuk paham fundamentalis yang radikal dan anarkis. Parahnya lagi, bisa meruntuhkan persatuan dan kesatuan yang membuat bangsa Indonesia hancur berantakan. Untuk itu, implementasi moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa adalah judul Syarhil Quran yang akan kami sampaikan. Sebagai rujukan, marilah kita renungkan firman Allah dalam Quran surah Yunus ayat 99 dan 100. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau Afa'anta tukrihun nasa hatta yakunu
ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua manusia yang berada di bumi. Akan tetapi, apakah engkau Muhammad hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Hadirin, huruf hamzah pada kalimat apa anta adalah istifham yang mengisyaratkan bahwa manusia mustahil bisa menyamai kehendak Allah, sehingga Imam Al-Baitawi dalam tafsir Anwar Tanzil wa Asrar Ta'wil juz 11 halaman 117 menjelaskan bahwa mana yumkinu tahsinuhu bil ikra'i alaihi fadla anil hafdi wa ta'hir. Tidaklah mungkin memperoleh iman dengan paksaan, apalagi dengan hasutan dan provokasi. Demikianlah yang ditegaskan Al-Quran. Tapi akhir-akhir ini justru jadi pemantik perpecahan. Jadilah dan perseteruan jadi alasan untuk saling mengkafirkan. Karena itulah moderasi beragama Penting diimplementasikan melalui prinsip at-tawazun, keseimbangan, al-i'tidal, keadilan, atasan, toleransi, dan at-tawazun, jalan terang. Namun hadirin, implementasi moderasi beragama di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari maraknya radikalisme, Bergejolak dan ekstremisme, tersebarnya terorisme, berkembangnya ideologi yang merongrong Pancasila, aksi penegakan khilafah yang ingin mengganti konstitusi negara. Bahkan mirisnya umat seagama saling mencela, merasa paham agamanya yang paling benar, cara beribadahnya yang paling benar, sehingga muncul pertanyaan besar, mengapa kita saling membid'ahkan padahal agamanya sama, kitab sucinya juga sama. Lalu apa masalahnya? Jawabannya adalah karena kelompok radikal memahami teks agama secara parsial, sedangkan kelompok lainnya memahami teks agama secara konseptual.
Pada kondisi inilah, maka sikap wasatiyah atau moderasi beragama penting mengubah wajah Islam yang disebut sebagai Islam yang fanatik, Islam yang teroris, Islam yang ekstremis, menjadi Islam yang nyaman, Islam yang damai, Islam yang tentram, serta menjadi rahmatan lil alamin. Betul hadirin? Betul. Lantas, bagaimanakah cara kita mengimplementasikan moderasi beragama dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa? Sebagai jawabannya, marilah kita simak firman Allah dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. hadirin, maksud dari ayat tersebut adalah Allah tidak melarang untuk berbuat baik dan berlaku adil meskipun kepada orang yang berbeda agama. Rasulullah selalu mencontohkan berbuat baik meskipun kepada seorang Yahudi. Rasulullah selalu memberikan makanan kepada laki-laki Yahudi yang buta, yang kerjanya setiap hari mencaci maki Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, lalu peran ini pun digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar menyuapkan makanan ke dalam mulut laki-laki itu, lalu laki-laki itu pun memuntahkan makanannya seraya berkata, "Pasti ini bukan orang yang biasa memberi aku makanan, karena orang yang biasa memberikan aku makanan penuh dengan kelembutan dan kasih sayang."
Abu Bakar pun menjawab, memang benar, bukan aku yang biasa memberikan engkau makanan. Karena orang yang biasa memberikan engkau makanan telah meninggal dunia, dan beliau bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang selama ini engkau caci maki mendengar nama Muhammad, bergetarlah hati laki-laki Yahudi buta tersebut, menangis ia sejadi-jadinya sambil berkata, setiap hari aku menghina yang bernama Muhammad, setiap hari aku mencaci maki Muhammad, tapi setiap hari pula ia memberikanku makanan. Sungguh mulia akhlak Muhammad. Wahai Tuhan, tolong tuntun dan izinkanlah saya memeluk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta isi wa ghali, anta misbahus suduri. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai kesimpulan dalam syarahan kami, moderasi beragama harus diimplementasikan untuk memajukan Indonesia sebagai penganut agama yang moderat, adalah yang mau bertoleransi dengan sesama. Oleh karena itu, mari kita saling menghargai, bukan saling mencaci, saling bertoleransi, bukan intoleransi. jika Indonesia harmoni, Insya Allah diberkahi ilahi Rabbi. Sebelum kami menutup syarahan kami, izinkanlah kami menyampaikan sebuah pantun. Anak kecil duduk di papan menggunakan dasi dan celana, Puluhan menit berdiri di depan, semoga syarahan